Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur ketika majelis kita dibacakan salawat Gustur, maka ditanazal fihi rahmah. Allah turunkan rahmat-rahmatnya. Mudah-mudahan yang sehat tambah sehat, yang kurang sehat ada urusan, mudah-mudahan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebab kita bersyukur pagi hari ini salat subuh kita luar biasa. Kita diajak untuk mengingat suhuf-suhuf dari Ibrahim dan Musa. Kita diajak untuk mengingat bahwa semua berpulang kepada Allah. Maka mudah-mudahan insyaallah pengajian kita pagi hari ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Man shalla alaiya maratan sallallahu alaihi biha asyra. Siapa yang berselawat sekali maka diganti 10 kali. Wa hutta anhu asyra khataaya, dan dibukakan sesuatu yang sulit 10 pintu. Wa rufi'at anhu asyra darajat, dan diangkat kita 10 derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka kita doakan guru-guru kita, orang tua kita, khusus imam kita, wali kita, juga ayahanda kita, Bapak Haji Sulinata, Bapak Haji Mahfud Ahfaz, dan semua yang hadir. Yang kecil tak disebutkan nama, yang besar tak disebutkan gelar. Mudah-mudahan kita semua Allah kumpulkan, bukan hanya di Masjid Al-Mujahidin, tapi dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Susunya kita sudah sampai pada al-maqalah at-thaminah. Baris 10 dari atas, halaman 5. Halaman 5 baris ke-10 dari atas. Di tengah-tengah ada tulisan wawu di dalam huruf. Wal maqalatus saminah anil A'mash. Ketemu? Ya. Kalau ketemu, sebelumnya kita sudah belajar menjadi orang yang hakim dan orang-orang yang karim. Sebelum kita masuk ke makalah 8 ini, kita diajak untuk menjadi orang yang karim dan orang yang hakim. Imam Nawawi menyebut dua ini sifat yang paling mulia bagi mereka yang menuntut ilmu dan bagi mereka yang beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu karim? Orang-orang yang dimuliakan Allah disebutkan ma'asa, mereka yang tidak mau lagi bermaksiat. Ini kita bangun ada di sini karena apa? Ada wijdan, ada insting kita dibangunin. Ya. Begitupun wijdan ini dikasih semua makhluk Allah, termasuk ayam. Mungkin kita pagi ini ada yang bangunnya karena ayam, atau mungkin gara-gara maling ayam. Kan ayam kuruyuk cuma 2 gara-garanya. Pertama, dia punya retina yang memang khusus diberikan Allah buat ayam. Dia buta, tapi kalau cahaya dia bisa melihat. Makanya kalau maghrib dia pulang, jalannya udah goyang-goyang. Kenapa? Udah kagak lihat. Tapi kalau malam dia bisa melihat cahaya. Makanya wa bil ashari hum yastaghfirun. Ketika waktu sahur, waktu subuh kira-kira jam 3:30, itu dia pada kekuruyuk. Kenapa? Dia tanazal bihi malaikat, dia dibangunin malaikat. Begitu melihat cahaya, menurut para ulama bukannya kekuruyuk tapi udhkurullah, ingatlah kepada Allah. Nah mungkin kita dibangunin salah satu itu. Yang kedua mungkin dia bangun karena ada orang sebelah kanan ayam.
Tadi paling ayam. Artinya kita ada di sini karena apa? Tadi insting-insting itu bangun karena kita dimasukkan dalam golongan tadi, ya, karim, orang yang mendapatkan hasas, insting-insting kebaikan, maka dia ma'asa, tidak bermaksiat. Ya. Yang kedua karim, ya. Memang yang kedua adalah hakim dan bijaksana. Tadi yang pertama karim, yang kedua adalah hakim bijaksana. Bagaimana dia diberikan insting-insting untuk tidak begitu cinta dengan dunia. Semalam hujan rintik-rintik, ini enak banget nih ngebukel nih, ya kan? Tapi maaf, kamu ngaji tak? Ngaji masih ada minggu depan, masih banyak guru yang lain, ya kan? Tapi kan kita kagak begitu, kita lawan itu hasas kita, insting kita dibangunin. Jangan sampai kita kalah sama insting ayam. Ayam begitu ada orang, ya kan, digedein badannya, ya kan, ujungnya dibangunin, seakan-akan dia mampu dan kuat. Begitu pun kalau ada paling ayam begitu juga. Ya. Artinya instingnya bangun untuk melindungi dirinya. Maka kita pun insya Allah begitu sudah masuk insting kita bangun, kita kemudian bersiap menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tidak begitu cinta dengan dunia, tapi kita cinta dengan al-mujahidin, cinta dengan Allah dan Rasulnya. Maka mudah-mudahan dua itu menghantarkan kita kepada al-maqalah as-saminah, pesan yang ke-8. Wa qala al-imam al-karim al-imam Nawawi Umar al-Jami Tanar al-Bantani hafizallah rahimahullah wa nafa'anallah bi kulli bima 'ulumihi wa 'ulumihi bi rahmatika ya arhamar rahimin fid darain fil ajil wal ajil insyaallah amin ya rabbal alamin. Anil A'mash ismuhu Sulaiman, ya. Jadi ada orang namanya gelarnya A'mash, namanya Sulaiman Ibnu Mahran Al-Kufi, ya. Nanti boleh dicari di internet, namanya Sulaiman Ibnu Mahran. Itu dia salah satu tabi'in, ya. Jadi kalau kita lihat urutannya, ada Rasul, ada sahabat, ya kan, ada tabi'in. Nah, beliau di generasi ketiga itu. Beliau terkenal di Kufah, beliau juga terkenal hafiz Quran, beliau juga terkenal bagaimana memahami takwil, ya, hikmah-hikmah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat ilmu, baik ilmu yang tersurat maupun yang tersirat. Apa kata beliau? Radhiyallahu anhu, ya, semoga Allah meridhoinya, man kana ra'su malihi taqwa, ya kan, kellatil alsinu an wasfi rihim dini, wa man kana ra'su malihi dunya kellatil alsinu an wasfi khasrani dini. Apa itu? Bahwa hidup kita di dunia setelah kita dapat insting tadi hakim, insting dari karim, maka modal kita di dunia itu hidup di dunia perlu punya modal. Apa modal kita? Pertama, kata beliau, wal ma'na man tamassaka 'anil taqwa. Artinya yang disebutkan tadi bahwa man kana ra'su malihi taqwa. Siapa yang ra'su mal? Ya, pernah dengar kata ra'su mal? Modal pokok. Ini yang biasa ngomong begini orang-orang bank, orang-orang investasi, orang-orang perbankan, ya, orang-orang yang sering minjemin duit. Ya, kalau orang rentenir mah kagak kenal namanya ra'su mal. Yang penting dia minjem 1 juta, ngasihnya 800, bayarnya 1.200.000. Dia mah nggak kenal ra'su mal. Ra'su mal itu sudah disebut sama Rasul. Apa kata Rasul? At-taqwa, ketika salat Jumat, at-taqwa. Taqwa itu kata Rasul 14 abad yang lalu. At-taqwa, yang namanya taqwa itu ra'su mal. Ra'su mal, modal pokok. Ra'su malil mu'min, modal pokoknya orang hidup sebagai beriman.
Kalau orang perbankan, kita punya duit di tabungan, gajinya 6 juta. Amin ya rabbal alamin. Begitu dicek saldonya 7,5 juta. Ya kan, berarti lebihnya berapa? Nah, 1,5 juta. Kalau kata orang perbankan, itu roksumal, modal dasarnya 6 juta. Yang 1,5 juta kalau kata orang-orang perbankan syariah itu namanya profit and loss sharing. Ya, ada bagi hasil antara pekerjaan yang real dengan modal yang ada. Dari 6 juta karena jadi investasiin jadi 1,5 juta, berarti lebihnya 1,5 juta. Itu namanya profit and loss sharing. Ya. Kalau orang-orang konvensional, ya itu namanya bunga. Mau bunga mau profit and loss sharing, yang 6 jutanya itu terlepas dari perdebatan, ya kan? Bedanya kalau yang syariah biasanya ada BPS, Badan Pengawas Syariah, yang domisilinya dari DSN, tugasnya dari MUI. Tapi kalau konvensional dia nggak punya. Jadi kalau duit kita diputar di Batam buat modal miras, itu nggak ngaruh di konvensional. Tapi kalau di syariah, kalau buat miras ntar dulu, ya nggak di ACC. Jadi ada orang yang nge-ACC. Jadi begitu dia nge-ACC salah, dia yang ditanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau syariah. Tapi mau bunga mau profit and loss sharing, yang 6 juta itu namanya roksumal, modal pokok. Emang itu jatah kita, pergi pagi pulang pagi juga. Orang pergi gelap pulang gelap, pergi banyak subuh pulang isya, ya kan pergi gelap pulang gelap itu. Kayak pampir dia, nggak kenal matahari dia mah. Artinya di sini bahwa ketika kita membaca di sini roksumal disampaikan oleh Imam Nawawi Tanar Al-Bantani 14 abad yang lalu dengan redaksi yang beda. Rasul menyatakan takwa itu roksumalil mukmin, modal dasarnya kita hidup. Tapi di sini disampaikan tidak bertentangan, hanya dengan bahasa yang beda, bahwa man kana roksumalih, siapa yang hidupnya modalnya roksumalih, kan pakai hi itu, pakai huruf hak terakhirnya, berarti domirun mustatirun takdiruhu anak, takdiruhu huwa. Ada kata pengganti orang yang hidupnya roksumalih, ya, dasar hidupnya itu takwa. Nah di sini makna artinya adalah man tamassaka ala takwa, dia yang kemudian berpegang teguh dengan nilai-nilai takwa. Kelihatan ya sebelah yang hitam tuh, ya. Dengan bagaimana caranya? Bintisali awamirillahi ta'ala, dengan intisal. Intisal itu menjalankan, mengaplikasikan. Ya, tadi ya kata Allah, ya kan, bahwa wabil ashari hum yastaghfirun, bahwa pada waktu sahur itu yastaghfirun, Allah nyari merintahin malaikat ngapain? Man minhum yastaghfirun, cari hambaku yang minta ampun, ada enggak? Dicari sama malaikat gitu. Bahkan malaikat rezeki yang Allah perintahkan menebar rezeki itu ketika datangnya waktu sahur, ketika ayam berkokok, dia melihat cahaya, ya kan, tapi sesungguhnya dia melihat malaikat lagi nambah rezeki, lagi diaura-aurin di depan rumah kita. No, goceng, no, cepat, begitu. No, 2 juta, mau tambah banyak dia mah, gitu kan. Jadi kita begitu diaura-aurin. Nah, takwa itu intisal. Kalau kita udah tahu, kita kerjain. Besok-besok alarmnya dibunyiin. Kenapa? Azan subuh jam 4:06, tahrim biasanya jam 3:45. Cakep dah tuh. Kalau bangun setengah 4. Tapi kalau nggak bisa jam 3:45 dah.
Enggak bisa juga, ya udah pas aja jam 4:06 hidupin alarmnya. Kenapa? Kita udah tahu, kalau udah tahu intisal, kita kerjain, kita aplikasiin. Apa? Awamirillah yang Allah suruh, yang Allah perintahkan. Kemarin kita udah belajar tuh di makalah kedua, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah siapa yang di bumi, Allah nyayangin kita. Udah kita belajar punya kemarin ya? Betul nggak? Betul. Ada tuh kalau dikabet sekali, ada tuh bacaan yang gede banget tuh. Coba dikabet sekali tuh. Ar-Rahimuna yarhamur rahman. Mereka yang sayang kepada Allah, kepada mereka yang saling menyayangi, disayang Allah Subhanahu wa taala. Entar nih kita mau arisan, mau kondangan, mau pergi namanya hari Sabtu. Begitu jalan baru gerakin mobil, kucing lewat. Atau naik motor, kucing tiba-tiba lewat, kelindes. Biasanya kita apain tuh? Bohong nggak jadi berangkat itu? Ya, dibopong, kasih kayak kapan, kuburin, bukan begitu? Iya, nggak jadi berangkat dah. Ya, apes dah ini mah, apes begitu lewat ini. Tapi begitu yang lewat anjing, dengan begitu lagi bawa mobil, anjing lewat, itu mampus kalian. Begitu ada dia. Giliran kucing mohon maaf, diangkat, dibopong, dikain kapan, dikuburin. Giliran anjing yang kesenggol, disumpah-sumpahin. Wah, gitu mampus juga, mati sekalian. Padahal kata Imam Nawawi, ar-rahimuna, mereka yang saling menyayangi makhluk Allah, yarhamuhumullah, Allah kasihin dia. Apa salahnya anjing? Kita dia kesenggol pertama kita sumpah-sumpahin. Apa bedanya dia sama kucing? Mestinya sama, kita berhenti kalau emang mati kita kuburin juga. Kenapa? Karena wijdan, insting kita itu sama dikasih semua makhluk, baik itu manusia maupun binatang. Ada 4 hidayah Allah. Yang pertama wijdan, yang kedua masyair, yang ketiga akal, yang keempat adil. 2 dikasih semuanya, 2 cuma dikasih sama orang yang beriman. Nah, ketika ada kucing, ya kan, kemudian anjing, dua-duanya sama kita perlakuin. Kenapa? Alhamdulillah, sama-sama kita menyayangi. Kita belum lupa ada seorang kalau sekarang malah lagi ngetren lonte. Kalau sekarang, kalau dulu lagi zamannya Kiai Haji Gede Anzet almarhum, pelacur, belakangannya onte. Dia ngasih minum kemana? Anjing, ya kan? Terus masuk surga, masuk surga. Tapi jangan jadi pelegalan lonte itu, boleh bukan? Artinya dia ngasih minum karena anjing kehausan. Ya kan? Kita lagi makan, kucing lewat, rasa lu, padahal dia lapar dia. Pakai kaki lagi, semok, tendang udah lapar, ditendang. Ya, apa susahnya kita kasih tulang doang, rakus aman, nah, kalau semua dimakan sampai tulang-tulangnya digigit, lah kasih aja begitu. Artinya apa? Ada orang yang dia ahli maksiat ketika ngasih minum karena hamba Allah, makhluk Allah yang kehausan dia masuk surga. Ya. Sebaliknya, wal hurrah habasatha, ada kucing kemudian dikasih kandang cakep, dia lupa ngasih makan, dibiarin kehausan kelaparan dan matas meninggal, maka kemudian diancam dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Apa bedanya? 1, anjing dikasih minum masuk surga, kucing dirawat kagak dikasih makan mati dia. Makanya kalau punya burung, kali-kali burung ajak jalan-jalan.
Iya, kenalin namanya perawan. Ini dari kecil sampai digelangin. Ya kan, di situ aja setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Cakep suaranya, cakep. Cakep karena kita nggak paham, padahal dia lagi ngomong kawin. Dia lagi minta kawin, makanya kasih yang wadon biar dia kawin, bikinin rumahnya. Kan dia malu, ya malu dia juga. Dan kalau di rumah mau dia mau ngapain begitu. Artinya di sini takwa kita bukan sekedar sholat subuh, baca Quran, bukan. Tapi menyamakan persepsi kita dengan makhluk Allah yang lain, itu namanya takwa. Makanya Allah sampaikan, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian semampu kita. Bagaimana cara mampunya kita? Begitu kita belajar, kita paham. Yang belum, dosa, salah, jalan terus. Kenapa? Kita belum tahu. Yang kemudian disampaikan kembali bahwa wajibina tidak ma'asi, berusaha ijtinab, menjauhkan segala yang maksiat. Kalau buat orang yang ngaji, maksiat itu yang mabok, gitulah, minum, dan seterusnya, ya mabok juga ya. Tapi buat orang yang ngaji, yang namanya ijtinab, menjauhi maasi, indikasi maksiat itu kita jauhin. Ya, Bapak Haji Mahfud sekarang di sini, tapi mobilnya ada di Melawai. Berarti orangnya ngeliat, masjid doang dinasihatin, lah nginepnya di Melawai, kan begitu. Meskipun orangnya di sini, tapi menjauhi indikasi maksiat itu yang kita jalankan. Maka boleh yang minjem mobil pakai tong mobil, tapi ingat markirnya hati-hati, jangan sembarang tempat. Ya, orang matanya bukan dua, banyak, ya kan? Kemana-mana baca bismillah dan seterusnya. Artinya apa? Indikasi. Ayam itu kalau mau maghrib, anaknya dipanggil-panggilin, pakai gini tuh. Apa tuh namanya? Sayap ya. Digitu-gituin, digiring, ya kan? Soalnya begitu saya tahu saya ayam 3, ya kan? Saya punya yang jago 3, ya kan? Jadi saya tahu yang satu begini, atau gini-gini. Itu kalau maghrib dia pulang tuh. Anaknya digiring-giring, mau jalan lagi main, mau jalan lagi makan, dia mau lagi guling-guling di pasir tuh, diajak pulang. Itu insting kita. Dia ijtinab, menjauhi segala sesuatu yang membahayakan. Maghrib. Lah kita anak perawan, giliran maghrib orang kita cari. Mestinya maghrib tanya, di mana lu naik? Di jalan mana? Maghrib di jalanan. Di mana? Di sini. Di mana? Gitu ya. Suruh sebut di mana. Itulah kita menjauhi anak kita dari yang namanya sesuatu yang maasi itu membahayakan. Bukan hanya maksiat, asal membahayakan kita ataupun orang-orang di sekitar kita. Yang laki jam 2, jam 3 belum pulang, mau ngapain? Ronda deh. Pulang, kalau apa? Misalkan libur. Yang libur bukan berarti jam 2, jam 3 belum pulang. Pulang. Entar habis subuh lumayan lagi ada apa? Libur. Itu artinya kita ijtinab, menjaga kita, keluarga kita dari yang membahayakan. Karena yang membahayakan itu indikasi daripada maksiat. Bi'anna usisa, ya kan, af'aluhu bimuwafaqati syar'i, berusaha segala dasar-dasar kehidupannya itu dengan apa? Muwafaqati syar'i, yang disepakati oleh agama. Ada orang meninggal, kita nengokin, ya kan? Itu syariat apa tradisi? Tradisi atau syariat? Jadi kan maaf nih, ada orang meninggal, kadang-kadang ada orang nengokin, ayo nyelawat, tapi ada yang mampus dia mah, begitu mulu lagunya,
Tapi maaf, kita mau senang mau kagak, kan ketika dia mau disembayangin ngapain? Ada syahadah namanya. Ditanya ahlul bait ataupun kemudian imam, ya nashhadu bi anna hadhil janazah. Kita bersaksi bahwa jenazah di hadapan kita. Ali hadal khair, ali hadal mayit ahlul khair. Apakah mayat ini dia orang baik? Jawabannya apa? Khair. Ada yang khairnya ikhlas, khair. Ada yang khair. Mabuk loh. Ya emang mabuk yang gua semalam. Mabuknya bareng, cuman dia nyusruk. Parahnya kena gua. Makanya kalau mau mabuk pakai udang-udang ada di begitu. Jadi kalau nyusruk parahnya aman. Kayak helm kayak gitu. Artinya apa di sini? Bahwa ya kan kita berusaha ya muwafaqah sesuai orang meninggal kita ngelayan takziah, kalau bahasa orang-orang kita mah takziah nyelawat kalau kita mah. Itu sebetulnya emang tradisi kita orang Betawi, orang-orang di kita emang nggak tegaan. Tapi di luar itu Rasul sampaikan man syahidal janazah, siapa yang melihat jenazah. Makanya kalau gitu kita ngelayan jangan di depan doang membalik rokok. Emang apa dia lakinya? Lah, orang menyalawat ngomong man syahidah, siapa yang makanya menyaksikan jenazah, lihat jenazahnya. Atasnya biasanya ada sorban putih, bukan. Rasul ngajarin Bismillahirrahmanirrahim Rasulillah, atas nama Allah dan nama Rasulnya. Ya, mudah-mudahan Allah terima jasa ini, kan begitu. Dan lepas saja. Mengapa dia mati? Nah, ini Allah urusin. Nah, jadi urusin banget kan begitu kan. Artinya di sini bahwa kita berusaha bahwa seluruh aktivitas kita itu sesuai dengan apa yang disyariatkan. Keluar rumah baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ya, karena kita. Tapi kalau kita lihat Rasul bukan begitu doang. Pertama kata Rasul, Bismillahirrahmanirrahim, atas nama Allah aku beriman kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim, atas nama Allah tawajjahtu, aku mau kondangan, aku mau arisan menghadap Allah, bahwa urusan kita dilihatin sama Allah. Tapi kalau mau ngeliatin janda sebelah nggak usah. Lewat aja itu mah. Yang ketiga, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku bergantung atas nama. Baru Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kita udah sesuai insya Allah. Habis sholat kita kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita ngapain? Istighfar ya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Itu yang dosanya dikit. Astagfirullah. Hari dosanya banyak dikit. Astagfirullah. Astagfirullah. Hari dosanya banyak banget. Astagfirullah. Astagfirullah. Ya, banyak banget dosanya. Paling berat ngomongnya. Ya. Kita cuma astagfirullah. Padahal ini disampaikan Rasul, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih min kulli dhanbin 'adzim, ya kan. Kemudian Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min ni'matika 'alayya, dan terusnya ya kan. Sampai faghfirli, sampai ampunilah aku. Kalau kita bisa, nggak bisa udah astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Nggak bisa juga kepanjangan astagfirullahaladzim. Emang ada yang pendekan dikit, udah berhenti jadi orang Islam. Astagfirullah doang nggak mampu. Ini kita ngomong begini karena ada akad nikah kemarin yang laki nggak bisa syahadat, nggak bisa istighfar. Lah kita masih ngawinin, ayo. Astagfirullahaladzim, aku bingung di depannya doang as doang. Lo kata as mobil gitu. Coba syahadat nggak bisa. Syahadat nggak bisa. Mohon maaf Bapak, akan nikah tunda ya sampai yang laki mampu syahadat.
Bagaimana mungkin diserahin anak perawan dia nggak bisa aja? Dan ini kejadian. Enggak, masih sibuk kerja, sibuk, ya, sibuk kerja. Jadi pokoknya sholat aja, sholat aja. Nggak tahu apa yang dia bilang sholat aja dia. Jadi selama ini ternyata ibadahnya yang penting dia ngerjain. Padahal yang kita cari ayyukum ahsanu amala, bukan aksaru amala, bukan yang paling banyak amalnya, tapi yang terbaik amalnya. Bagaimana baik? Sesuai rukun dan syaratnya. Maka kita bersyukur hidayah itu 4: wisdom, ma'asyir, akal, sama din. Din agama kata Syekh Abdul, kalau masih ada ketemu Bapak Sudah Data, ketemu Bapak Mahfuz, masih ada orang yang karamah masjid, itu namanya kita dapat hidayah din, ya, mendapatkan hidayah agama. Kita masih dibacain selawat busur, berarti kita dapat hidayah agama. Nggak usah ngerjain agama, kita dekat aja sama dia pada. Nah, insya Allah kita dapat hidayah agama. Kemudian, jadi ngelayat berarti dia tradisi juga syar'i. Tradisinya kita nengokin orang meninggal, kemudian syariatnya siapa yang menyaksikan jenazah sun falahu qirah, dia dapat 1 qirah. Ngelawan, kemudian ikut nyolatin, sampai kemudian nguburin, maka dapat 2 qirah. Rasul ditanya, ma huwal qiratan ya Rasulullah, apa itu 2 qirah wahai Rasul? Rasul tunjuk mislul jabalaini azimain, seperti 2 gunung yang besar itu. Gunung apa yang ditunjuk? Gunung Uhud. Ya, itu artinya kita tradisi dapat, syariat juga dapat. Neng, jangan duduk di depan pintu. Tradisi apa syariat? Tradisi. Kenapa? Lah kalau ngelamar kan di depan pintu atau dalam pintu? Ya, artinya dalam rumah apa di luar rumah? Dalam rumah. Itu kan kita mau ngelamar bocah di luar rumah. Lah kalau perawan di depan pintu, lah kalau lu jadi perawan tua, lo bener. Begitu yang bawain duit, ya, emang bocahnya lagi di depan pintu. Nggak jadi pulang, berarti dia agak mau dikawinin kan begitu. Itu tradisi. Tapi syariatnya iyyakum wat-turuqat, jauhilah kalian tempat halu lalang. Jangan nongkrong di depan pintu. Itu Nabi yang ngomong. Bahasa Arabnya iyyakum wat-turuqat. Iyyakum jangan. Turuqat nongkrong depan pintu halang-halang. Artinya ada tradisi dan syariat. Kita berusaha semua sesuai syariat. Falahu hasanat, maka dia menjadi kebaikan